Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pendengar sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan atau membahas tentang al-khalwatu. Al-khalwat. Khalwat secara bahasa artinya adalah mengasingkan diri atau bersembunyi dalam rangka mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan derajat kewalian dalam rangka mengamalkan thariqat atau ilmu hakikat. Kitab rujukan kita adalah Al-Insanul Kamil karangan Syekh Abdul Karim bin Ibrahim Al-Zaidi. Kemudian kitab rujukan selanjutnya Serantang Seruntung Simpanan Berharga Kayu Baumbai Wajah Sampai ke Puting karya Al-Arif Billah K. Haji Mahmud Hasil, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Jati dan sekaligus pengasuh Majelis Taklim Ubudiyah Palangkaraya. Selain itu, kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Orang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jalan satu-satunya yang dilakukan adalah khalwat. Tetapi kita tidak perlu berniat untuk mencapai kedudukan, untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Itu kan urusan Allah. Kita ada usaha. Usaha kita artinya usaha ikhtiar kita adalah khalwat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya itu sendiri merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan nasib suatu kaum, apakah dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling mulia, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu sendiri merubahnya melalui usaha dan ikhtiar. Nah, usaha dan ikhtiarnya ada khalwat, di samping khalwat dia adalah melakukan fana dan istighraq. Man aradal manazilata illa bil khalwati. Barang siapa yang menginginkan kedudukan di sisi Allah illa bil khalwati, maka tidak ada cara lagi kecuali dengan khalwat. Itulah jalannya. Wa qala sahibul burdati fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Dan berkata Sahibul Burda, pengarang Buddha, fansub ila dzatihi, maka hubungkanlah. Nah, ini kamu ke dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta min syarafin, jika kamu menginginkan kemuliaan. Wansub ila qadrihi, dan hubungkanlah kepada kekuasaannya. Nah, nanti kedudukannya, kekuasaannya sini adalah ila qadrihi, kedudukannya untuk mencapai makamnya, untuk memiliki makam ma syi'ta min azami, jika kamu ingin, ma syi'ta, jika kamu menginginkan keagungan.
Lantas bagaimana caranya? Caranya ada keilmuannya. Di sebelum kita melakukan halwat, terlebih dahulu kita mempelajari tentang keilmuannya. Jadi ada ilmu-ilmu yang diajarkan tentang halwat tersebut. Yakni binisbatil jasadi warruhi ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakni menisbahkan jasadnya, menghubungkan jasadnya, warruhi dan rohnya, ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang praktis. Jadi dia hubungkan, dia meyakini bahwa dirinya itu adalah nur Muhammad. Jasmani dan rohaninya itu dia nisbahkan adalah nur Muhammad. Maka terhubunglah. Ya, artinya tidak ada hancur jasadnya itu, hancur rohnya itu. Maka yang ada hanya hancur roh jadi nur Muhammad, hancur jasad jadi nur Muhammad. Jadi diri kita ini tidak lain, jasmani dan rohani adalah nur Muhammad. Baik jasad maupun roh itu adalah nur Muhammad. Makanya yang masuk itu adalah nur, roh itu, dan yang menunggu, nah yang dimasuki adalah jasad itu juga nur. Maka nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini kata ya Kiai Haji Zaini Abdul Ghani sekumpul Martapura, atau guru sekumpul dalam pembelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan ini. Wa qala Sayyidi Ibrahimul Jaili, dan berkata Sayyid Ibrahim Al-Jaili rahimahullah, mudah-mudahan Allah mengasihi dia. Ilzamil halwata bil wahda wal zikri. Lazimkan, kata beliau, kata Syekh itu, halwat dengan wahdah dan zikir. Kalau wahdah diam dan zikir bisa bicara. Kalau dia mengucapkan zikirnya syariat, maka hatinya ini tetap adalah meyakini yang berzikir adalah nur Muhammad. Wa qala sahibul burdati, dan berkata pengarang budah lagi wabid, tatarqa ila anil ta manzilatan min qabi kausaini lam tudrak walam turami. Maka terus naik ya, untuk menggapai, untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan makam kedudukan. Min qabi kausaini lam tudrak walam turami. Ya, sekira-kira naik tidak terlihat lagi, ya tidak tampak lagi dua busur tersebut. Jadi dia tidak tampak lagi dua busur, betapa sudah tingginya dia naik. Nah itulah, karena sudah terhubung ya nur Muhammad, dia sudah menisbahkan, mengakui bahwa dirinya itu sudah meyakini, bukan mengakui, meyakini bahwa dirinya itu adalah nur Muhammad, maka terhubung dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awalu, yang pertama, ilzamil halwata bil wahdati liqabdatir rahmaniyati wa qaidir rabbaniyati wa limaqamil hakikati. Lazimkan halwat bil wahdah. Nah, untuk apa khalwat bil wahda? Liqabdatir rahmaniyati, untuk menggenggam rahmat. Artinya curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan mendapatkan melalui halwat itu insya Allah curahan kasih sayang Allah. Tapi jangan sampai dia ya berniat ingin mendapatkan, itu kan urusan Allah. Yang penting kita adalah usaha dan ikhtiar kita ya, itu dilaksanakan halwat. Tanpa halwat tidak mungkin, karena halwat itu pemikiran kita yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat lagi yang namanya duniawi. Jadi selama halwat, pemikiran kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa paidir rabbaniyati, dan mendapatkan pahit ya limpahan ilahi rabbi
Wali makamil hakikati, untuk mendapatkan kedudukan hakikat, kedudukan yang sebenar-benarnya. Wal muradu bil wahdah, lalu apa yang dimaksud dengan wahdah? Wahdah itu yakni bimartabatil wahdah. Itu martabat wahdah itu adalah setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, hanya ada Allah dengan Nur Muhammad, maka itu namanya martabat wahdah. Itu martabat yang pertama. Wa fihi mujtami'atun fi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan padanya, pada martabat wahdah tadi, terhimpun di Nur Muhammad. Nah, jadi martabat wahdah terhimpun di Nur Muhammad. Wa yakfi fil wahdati bil fana'i wal istighraqi bi nurihi sallallahu alaihi wasallam bitahqiqi wat tamkini. Wa yakfi fil wahdati bil fana'i wal istighraqi, dan cukup pada martabat wahdah itu dengan fana. Fana itu artinya meyakini bahwa dirinya adalah Nur Muhammad. Jadi kalau kedudukannya dia bukan sholat, tetap itu adalah kedudukan Nur Muhammad itu pada mafhum saja. Artinya secara tersirat saja. Kemana saja dia berjalan, sekalipun dia mengerjakan sesuatu, tetap artinya dia meyakini bahwa dirinya ini yang mengerjakan semuanya ini adalah Nur Muhammad. Tapi kalau dia sholat, nah ini kedudukan Nur Muhammad itu tinggi sudah. Jadi makamnya makam takzim, makam kebesaran, makam keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istighraq, sedangkan istighraq itu di tempat khusus, di kamar. Artinya mengasingkan diri, tidak dilihat orang. Ya, dia hanya pejamkan mata, tarik nafas, barangkali setiap malam seperempat jam atau 1 jam. Ini namanya riyadhah, latihan. Nah, untuk bisa terhubung dirinya dengan Allah dan Nur Muhammad dan Rasulullah SAW, sehingga dia bisa memesrakan Nur Muhammad tadi. Jadi bisa memesrakan Nur Muhammad. Kalau dia bisa memesrakan Nur Muhammad, maka insya Allah akan dibukakan keelokan zat wajibal wujud. Kalau sudah dibukakan keelokan zat wajibal wujud, apa yang diinginkan, seperti Rasulullah, seperti para waliullah. Nah, apa yang kita diinginkan bisa. Kita menginginkan sesuatu bisa, tapi tidak seluruhnya, nanti ditinggal untuk di akhirat lagi. Jadi kita menginginkan sesuatu bisa. Ini karena kita sudah terhubung. Karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu di alam hakikat nur, di alam syariat juga nur. Begitu juga nama Nabi Muhammad, di alam syariat itu adalah Muhammad, di alam hakikat adalah Muhammad, di alam syariat adalah juga Muhammad. Makanya Nur Muhammad. Wa qala Sayyidi Ibrahimul Jaili, dan berkata Sayyid Ibrahim Al-Jaili, wala yumkinul waliyu ayyatahaqqaqa jasadahu bil umurul ilahiyyati, dan tidak mungkin menjadi wali untuk mencapai ini, untuk mencapai jasadnya, kebenaran jasadnya itu, sebenar-benar jasadnya itu, artinya terhubung dengan perkara ilahiyah. Itu tidak bisa. Untuk bisa terhubung dengan ilahiyah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, illa jalan satu-satunya, kecuali ba'da musyahadati binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia sesudah musyahadah, pandangannya adalah dengan Nur Muhammad. Jadi musyahadahnya itu pandangan dengan hati, bahwa dirinya jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Kalau kita pandang juga ke alam semesta, semuanya adalah yang ada Nur Muhammad. Jadi semuanya Nur Muhammad semuanya. Bahkan tidak ada lagi alam semesta ini yang ada hanya Nur Muhammad. Kaifa tahaqqaqa waliyun min ahli makamil qurbati, bagaimana
ini mencapai kebenaran wali dari ahli makam qurbah, artinya mendapatkan kedudukan yang dekat itu bagaimana. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani rahimahullah, dan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, Syekh Saman Al-Madani rahimahullah, bi awalil barizi lil wujudi lit taqarrubi walillahi bizatil muqaddasati, dengan awal tampaknya bi awalil barizi, dengan awal diciptakannya, dengan awal tampaknya bagi wujud Allah Subhanahu wa taala, litaqarrubi, untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri, walillahi, dan menghubungkan bizatil muqaddasati, dengan zat yang suci. Nah, itu. Jadi ini yang pertama itu bi awalil barizi, ya ini adalah dengan awal yang tampak wujudnya Allah. Tampak wujudnya Allah itu kalau ya kita selalu takarrub, mendekatkan diri, wallahi, dan menghubungkan bizatil muqaddasati, dengan zat yang suci, yakni dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa, insyaallah. Nah, kata beliau, wala syai'a aqrabu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bizatil muqaddasati, dengan zat yang suci. Zat yang suci itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala hijaba, tidak terdinding, bainahu, di antara nur Muhammad itu, wa baina dzatihi ta'ala, dengan zat yang suci. Jadi tidak terdinding. Kalau kita sudah meyakini diri kita nur Muhammad, maka tidak terdinding. Nah, jadi dekat sekali. Kita terhubung dengan Allah, juga terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil khalwati bitahaqqaqa hakikatan nafsi, dan bagi orang yang halwat itu bitahaqqaqi hakikatin nafsi, dengan mencapai sebenar-benarnya diri, hakikat diri itu. Itu bisa jalannya halwat untuk mencapai apa hakikat diri, apa sebenarnya diri kita ini. Diri kita ini adalah nur Muhammad. Jasmani dan rohani ini adalah nur Muhammad. Lianna hakikatan nafsi, karena hakikat diri, sebenar-benarnya diri itu, bil hakikati, pada hakikat, bizatil muqaddasati, adalah zat yang suci, yaitu Allah. Wa bizatis syarifati, dan Rasulullah, maka terhubung. Itulah yang sebenar-benarnya diri, terhubung diri kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita ya adalah meyakini, membangsakan bahwa diri kita itu adalah nur. Kalau cuma diri kita saja tidak membangsakan nur, tidak meyakini bahwa diri kita nur, oh itu jauh, luar biasa. Jauh. Lianna nurahu sallallahu alaihi wasallam, karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu majhurun liwujudihi subhanahu wa ta'ala, tampak wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi majhurun itu tampak. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tajalli pada nur Muhammad, tampak wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, ini kalau di mana tampaknya di nur. Nah, jadi tampak wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terlihat di nur, sifat asmanya. Wali annahu awwalu ma baraza, karena yang pertama kali diciptakan fil alami, di alam semesta itu. Jadi nur itulah yang pertama kali diciptakan. Sebelum terciptanya alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan sebelumnya nur itu. Jadi hanya ada Allah dan nur. Nah, makanya nur Muhammad itu nura nabiyika, nur Nabi Muhammad itu min nurihi, daripada
nur Allah daripada nur. Karena nur itu adalah nama Allah. Nah, berarti yang memiliki nama itu adalah Allah. Jadi nama lain bagi Allah. Kalau kita baca di dalam Asmaul Husna ada An-Nur. Jadi nama Tuhan di alam hakikat adalah nur. Di alam syariat juga nur. Begitu juga nama Nabi di alam hakikat Muhammad, di alam syariat Muhammad. Makanya kita baca di dalam Al-Quran itu, wa ma Muhammadun illa rasul. Bukanlah Muhammad itu melainkan rasul. Maka Muhammadun aba ahadi mir rijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapa salah seorang di antara kamu. Nah inilah yang terhubung. Makanya kita harus menisbahkan, meyakini bahwa diri kita ini dengan seyakin-yakinnya adalah Nur Muhammad. Bagaimana supaya mesra Nur Muhammad? Wa qala Sayyidi Ahmad Badawi, dan berkata Sayyid Ahmad Badawi rahimahullah, man inda darajatin nabiyuna tahta liwaihi faminhum minhu wa ilaihi. Dan barang siapa menderajat, dan barang siapa, ya artinya mendapatkan derajat para nabi, nah, tahta liwaihi, di bawah kekuasaannya, di bawah wilayahnya. Faminhum, maka mereka daripadanya, wa ilaihi, dan kepadanya. Nah ini beruntung kalau kita sudah mendapat derajat kenabian, karena kita sudah terhubung. Elzimil khalwata bizikri, lazimkan senantiasa berhalwat dengan zikir, berzikir, diam, tidak bicara, ya 10 menit, 1/4 jam lah. Yakni bizikri lukub, dengan zikir wukuf itu tidak bicara. Bizamanin tawilin, dengan masanya itu lama. Kalau lama itu 1/4 jam, kalau 5 menit itu enggak lama. Jadi 1/4 jam sudah lama. Wasummat daimun, jadi diam itu daimun, selama-lamanya diam. Wabizukin kalimatin, jadi dengan merasakan sempurna sudah. Karena dia berzikir, dia merasakan sempurna. Hatta talazza zikra wa yaghiba bizikri akalul basyariyati, jadi terasa lezat berzikir dan hilang yang demikian itu akal basyariyah, akal manusianya itu enggak ada lagi. Hatta ilal fana'i wal baqa'i billah, sehingga sampai kepada fana, yang ada hanya Nur Muhammad. Wal baqa'i billah, dan kekal bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya perjalanan ya, hal-hal yang dilakukan pada saat kita khalwat untuk mendapatkan kedudukan. Tapi kita tidak perlu bercita-cita bahwa aku harus mendapatkan kedudukan, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin insya Allah kalau kita melakukan halwat, ya kita akan terhubung dengan Allah dan Rasulullah. Dalam halwat tentu kita melakukan fana dan istighraq, kemudian zikir ruku. Kita tidak ada berbicara dengan manusia, selalu kita melatih batin kita ini, melatih roh kita ini selalu terhubung dengan Allah dan Rasulullah. Kita mampu menghadirkan. Nah itu, disitulah Allah Ta'ala tajalli pada Nur Muhammad. Al-zikru fil khalwati, zikir dalam khalwat. Yang pertama al-awalu zikrul awami au zikrul mubtadi. Jadi yang pertama zikir awam, ini zikir orang pada umumnya. Az-zikrul mubtadi atau zikir permulaan. Allah, Allah, Allah. Itu di hati saja. Allah, Allah, diam, tidak bicara.
atau ya Allah, ya Allah, ya Allah, diam. Ya, seperempat jam tidak bicara. Fil qalbi au fil batin. Kalau kalbi berarti itu di hati, dibaca. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, itu dibaca di hati. Kalau fil batin tidak dibaca, diam aja. Nah, watsani yang kedua, zikrul hawasi, zikrul khawas. Ini zikir yang khusus, atau zikril khas, zikir yang khas. Ya hok, ya hok. Nah, itu zikirnya. Bisa aja dikeluarkan ya hok, ya hok. Qul ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakanlah, telah datang yang hak, yang benar, lenyap yang batil, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Wa falis yang ketiga, zikrul hakikah, zikir hakikat. Nah, ini fil qalbi, di hati juga, au fil batani, au fil batini, atau di batin. Kalau di batin tidak diucapkan, cukup diam saja. Ya nur, ya nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran faman lahu min nur. Maka tidaklah Allah menjadikan baginya nur, faman lahu min nur, dan tidaklah baginya itu min nur, daripada nur. Nah, walam yaj'alillahu lahu, dan tidaklah Allah menjadikan baginya itu nur, faman lahu, maka bukanlah baginya itu nur. Nah, wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat ilmu tentang khalwat ini. Inilah ya hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat kita ya ingin melakukan khalwat dalam rangka untuk mencapai ya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti urusan Allah apakah kita bisa mendapatkan kedudukan, yang penting ada usaha. Insya Allah kalau ada usaha maka itu akan tercapai. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kalau Allah taala menghendaki tercapai, tapi yakin kalau kita sudah terpusat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya hati kita dan terhubung, maka akan tercapai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.